Selamat datang di UM21Z Link. Kali ini kita akan buat tutorial bagaimana membuat intro menggunakan efek partikel pada KineMaster. Silahkan kalian lihat contohnya seperti ini. Oke, lanjut kita bagaimana cara membuatnya. Silakan buka aplikasi KineMaster-nya. Jadi kali ini kita gunakan KineMaster. Oke, kita masukkan background warna hitamnya. Kemudian untuk panjangnya silakan dibuat sesuai kebutuhan. Kalau kali ini saya buatnya sekitar 6 detik kurang lebih. Kemudian kita masukkan teks tulisan yang mau kita buat. Kali ini kita membuat tulisan berupa nama channel saya, UM21Z Link. Kalian nanti menyesuaikan sendiri mau buat teks seperti apa, sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, seperti itu. Oke, kalau dirasa cukup kita atur warnanya, ukurannya. Kemudian fontnya bebas, tidak harus mengikuti yang punya saya. Kalau kali ini kita menggunakan Filcom, ya silahkan di download di KineMaster. Ya, di halaman KineMaster sudah tersedia, ada font, pilihan font, dan kita masukkan efek gambar. Ini bebas, yang jelas maksud dibuatnya efek gambar ini supaya teksnya itu bergerak seperti ada gerakan di dalam teksnya. Kita perkecil, kita pangkas, kemudian kita perpanjang, kita panjangkan. Nanti dia akan masuk dari awal teks diam, tidak ada efek sama sekali. Kita kunci animasinya, kita geser ke sebelah kiri. Oke, seperti itu cukup. Kita centang, baru kita pilih mencampurkan, memperbanyak. Ya, kita perpanjang kalau kurang cukup sampai 6 detik. Pilih mencampurkan, pilih memperbanyak sehingga gambar itu masuk dan opacity-nya diatur sehingga tidak terlalu gelap. Ya, nanti hasilnya seperti itu, ada gerakan di dalam teks yang kita buat. Kalau sudah kita ekspor, kita ekspor aja. Kalau sudah cukup, oke, kita buat lagi halaman baru, video yang baru. Kita masukkan hasil ekspor teks yang kita sudah buat. Kemudian bagian belakangnya kita kasih background hitam. Kita masukkan background tambahan hitam di belakangnya. Kemudian kita pilih efek transisinya, pecahan objek ya. Silahkan di download di dalam efek transisinya KineMaster. Kita pilih pecahan video yang nomor 2 boleh, kalau pas terserah sesuai kebutuhan, bisa nomor 1 atau nomor 6. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau pakai partikel biasanya kita gunakan nomor 6. Baik, diekspor. Oke, langkah ketiga setelah diekspor, kita masukkan teksnya. Ya, kita masukkan untuk proses yang ketiga, kita bikin background hitam, kita perpanjang sampai 12 detik sampai dirasa cukup. Kita masukkan teksnya yang sudah kita ekspor tadi. Kita atur, ini kan posisinya kan dia teks kemudian pecah, sedangkan yang kita gandengnya adalah dia dari pecahan menjadi teks, maka nanti kita balik ya. Oke, sambil jalan kita atur ukuran teksnya, kita masukkan dulu backgroundnya. Kita mau buat background cahaya, kita masukkan, kita letakkan di paling depan sendiri. Oke, pilih full screen bagi layarnya, kemudian kita pilih ketika masuknya memudar sekitar 2 detik atau 2,5, kemudian kita keluarnya juga di body effect memudar. Oke, kalau sudah dicentang, oke, kita masuk langkah berikutnya. Kemudian kita pilih pencampuran layar ya. Kalau sudah, kita masukkan efek partikel.
kita masukkan efek partikel, kita pilih pencampuran layar, itu nanti tampak di depan seperti itu, muncul ya seperti itu ya. Tapi teksnya kita balik ya, dia dari pecah menjadi wujud teks. Kita pilih teksnya, kita pilih menu membalik ya, kita tunggu sampai selesai proses pembalikan teksnya. Kalau sudah, kita aktifkan kunci chroma, juga boleh pakai teks hitam tapi saya setting seperti ini, ditarik ke kiri semua, ditarik ke sebelah kiri seperti itu, atau juga bisa pakai pencampuran layar, terserah daripada kalian lebih cocok yang mana. Kalau kali ini saya kebetulan menggunakan ini. Kemudian kita pangkas, kita atur topengnya, kita pilih yang tengah, kita atur bulunya juga supaya lebih halus sehingga pecahannya itu tidak tampak. Kita pangkas, kita atur ukurannya sekiranya bersesuaian ya, bentuknya kita perkecil, jadi kita hanya memakai bagian teks yang bertepatan dengan partikel yang keluar sehingga tidak terlalu besar pecahannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu kita menggunakan tambahan efek lagi, mencampurkan layar ya. Ini efek cahaya ya, efek cahaya yang memotong teks, jadi nanti seolah-olah teksnya itu terbelah, menyatu, kemudian tersapu oleh efek cahaya yang lain. Kita atur sedemikian rupa efek cahaya pemotongnya sampai tepat mengenai tengah teks yang sudah kita buat tadi. Oke, kalau sudah, kita tambahi efek waveward. Ini ketika sinar laser ini pas mengenai teks, nanti seolah-olah ada efek gelombang gitu. Kita atur ukuran efeknya sampai cukup dan panjangnya diatur. Ketika sinar sudah keluar daripada teks, kita potong, itu sudah tidak butuh adanya efek ya, kita potong, kita bagi playheadnya, bagian yang belakang kita hapus. Oke, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kalau dirasa sudah pas, cukup. Ini nanti kita mau bikin teks ini terbelah menjadi dua. Kita lanjut, kita atur ukurannya kira-kira sampai dirasa cukup halus dan posisinya tepat seperti itu. Letakkan wave ini terserah kalian mau di belakang efek sinar laser atau di depannya, diatur sendiri mana yang lebih enak, yang lebih bagus sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau ini saya letakkan di depan, kemudian kita masukkan teks penyambung. Jadi kan tadi kan tagnya itu kan pecah menjadi tag dan dia durasinya sudah habis, kita sambungkan pakai tag yang awalnya tag utuh, kemudian nanti kena sinar menjadi pecah. Dan kita tambahkan stiker cahaya pemotong ya, ada di dalam KineMaster. Silahkan di download sendiri pada halaman efeknya KineMaster. Itu kalau dirasa cukup, sudah tepat, kita masukkan efek yang berikutnya, efek partikel bagian kedua yang digunakan untuk menghilangkan objek. Jadi ketika cahaya itu menghantam teks, maka teks tadi hancur menjadi berkeping-keping. Kita letakkan di situ sampai posisinya tepat. Bagian yang tidak dibutuhkan kita potong, kita hilangkan. Oke, coba kita cek hasilnya. Seperti itu. Oke, pas, tepat sesuai perhitungan. Kemudian kita mau buat efek pecahan teks. Jadi teks yang di atas tadi kita bagian ketika dia sudah zooming terkena sinar laser akan membesar. Kita potong bagian belakangnya sedikit, kemudian kita pangkas, kita bagi dua. Kita duplikat jadi dua ya. Kita potong teks bagian yang belakang, settingan bulunya dibuat 10, yang bagian atas
Oke. Nah, yang bagian duplikat yang satunya kita pangkas juga, kita tarik ke belakang, jadi separuh nanti membelah ke atas, separuh membelah ke bawah, diatur seperti itu. Kalau sudah kita centang, kemudian kita kunci animasinya, bagian depan tetap, tengahnya agak merenggang, kemudian yang bagian belakangnya menyatu lagi di bagian tengah teks, sampai nanti ada efek cahaya laser yang berikutnya yang menghantam teks hingga hancur. Oke, seperti itu. Untuk lebih halusnya lagi kita tambahkan pencampuran prismatik ketika teksnya mengambang menjadi dua. Kita atur ukurannya, ya disesuaikan sesuai kebutuhan, kemudian durasinya juga disesuaikan. Kita potong bagian yang kita butuhkan, kita pilih pemangkasan, atur ukurannya seperti itu. Ya, kita atur ukurannya. Kalau sudah, kita pilih memudar bagian awalnya, kemudian bagian akhirnya juga memudar, disesuaikan. Letakkan posisi efek ini di belakang sinar laser ya, agak belakang, di belakang background, di belakang sinar laser, tapi di depan teks yang membelah. Kemudian langkah berikutnya adalah bagian partikel seperti itu ya. Saya rasa cukup, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian coba. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan pada komen, ataupun silakan chat lewat Instagram saya ataupun halaman Facebook ataupun email saya. Saya berjumpa lagi, kita lihat hasilnya seperti itu. Oke, silakan kalian coba dan silakan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sampai jumpa lagi pada lain kesempatan, dan jangan lupa like and subscribe selalu channel ini supaya bisa memberikan semangat kepada saya untuk membuat konten yang lebih bagus dan lebih kreatif lagi. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Oke, terima kasih.